sebuah desa yang damai, hiduplah seorang pemuda bernama Jagataru. Ia dikenal bukan hanya karena ketampanannya, tetapi juga karena kegigihannya berlatih bela diri. Inilah kisahnya. Hei, pasang udah-udah yang benar. Kekuatan itu ada di napas. Mas, ini kuda-kuda apa kuda lumping? Kaki saya udah capek banget ini. Mas, bisa nggak kalau latihannya sambil duduk aja? Dasar payah. Silat itu buat diri kalian. Apalagi kalau ada yang butuh bantuan. Masa kalian mau diam aja? Apalagi yang di Bandung itu cantik ya Mas, kayak bidadari. Kalau kita dari mah mending aku aja yang nolong. Udah. Daripada kalian ngayal terus, mending kita ke hutan. Saya mau cari burung. Sekalian kita cuci muka di sungai. Ayo Mas. Loh, kamu capek nggak sih itu latihan tiap hari? Terus lagi. Capek. Langkah kaki mereka membawa mereka jauh ke dalam hutan menuju sebuah telaga rahasia. Namun siapa sangka, hari itu Jagatraya sedang menunjukkan keajaibannya. 7 bidadari turun dari kayangan untuk menikmati beningnya air di bumi. Lunging mekar lan sami puspita ing taman sari manglung manungsong wengi kalawan wulane ndatari ngambarum sasmita sang kumbang wewayang ngrangsang pucuk sarining kembang kusumaning ratri mung sawiji kinanthi mematri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjerna antariksa pamipui ayu sang rina kusuma wijaya. Mas, itu beneran manusia apa bidadari? Kencelang amat kayak nggak ada kakinya. Iya deh mas, kayaknya itu bidadari. Soalnya itu pakai selendang. Mas, tapi kalau selendangnya dijual ke pasar laku nggak ya? Ini takdir. Saya harus ambil salah satu selendang itu. Kalian jangan sini ya. Ya Mas. Kalian sini. Sebelum kita mandi di sungai, mari kita taruh selendangnya dahulu di sana. Wah, kelihatannya segar sekali airnya, Dinda. Kalau kita mandi di sini, pasti penat kita langsung hilang. Ya, benar sekali, Yunda. Hati-hati ya semua. Ya Yunda. Hari sudah mulai gelap. Mari kita kembali ke kayangan. Ya, benar. Ayo kita keluar. Ayo. Pelan-pelan, semoga aja nggak ketahuan. Nah, akhirnya dapat juga. Ayo kita ambil selendang kita masing-masing. Selendangku. Di mana selendangku? Siapa yang mengambilnya? Di mana Yunda menaruhnya? Aku menaruh di sini, di dekat selendang kalian. Mengapa Yunda bisa lalai terhadap selendang Yunda sendiri?
Yunda tahu kan resikonya? Aku tahu konsekuensi itu, tapi aku bersumpah aku menaruhnya di sini. Apakah kamu yakin, Yunda? Aku yakin, aku sangat yakin. Sebaiknya hari ini kita cari selendangnya Yunda saja. Lihatlah, matahari akan mulai terbenam. Pintu kayangan mulai tertutup. Bagaimana ini? Apakah kalian tega meninggalkan Yunda sendirian? Tidak apa-apa, Dinda. Tinggalkan aku sendiri di sini. Karena ini semua juga kesalahanku. Aku lalai terhadap selendangku. Baik, Pergilah. Baik, kalau begitu, mari kita pulang. Mari kita pulang. Maka tertinggallah Nawang Wulan di bumi, tanpa ia menyadari bahwa seseorang sedang memperhatikannya dari balik hutan dengan sebuah rahasia besar di tangannya. Bagaimana ini? Bagaimana caranya aku bisa kembali? Ayah, Ibu. Hei, kau siapa? Kenapa kau ada di sini? Hei, kau bisa menolongku? Selendangku hilang. Aku tidak bisa kembali ke kayangan. Oh ya, tenanglah, aku akan membantumu. Setelah kita mencari selendangmu, bagaimana kau ikut denganku? Tenanglah, aku tidak akan menyakitimu. Mari ikut bersamaku. Emangnya selendang itu penting banget ya buat kamu? Iyalah, kalau enggak gimana caranya aku bisa pulang? Ya udah, semoga aja selendang itu cepat ketemu ya. Semoga ya. Nah, Wulan, ini rumahku. Untuk sementara, kamu bisa tinggal di sini, lagi mencari selendangmu. Terima kasih sudah menolongku Jakatarup. Tapi apakah tidak apa-apa jika aku tinggal di sini? Ya juga sih, aku juga takut menimbulkan fitnah. Tapi mau gimana lagi? Emang kamu mau menjadi pendampingku? Jika itu pilihan terbaik, aku mau. Baiklah. Hari silih berganti. Kehidupan Jakatarup dan Nawang Wulan yang tak terpikirkan takdirnya akan berjalan seperti ini berubah menjadi kenyataan. Di kayangan, sekelompok bidadari memiliki sepuntung bunga kehidupan. Jika bunga itu mekar, baik, maka bidadari itu dalam keadaan yang baik juga. Tetapi pagi itu, ayahanda terkejut karena sepuntung bunga layu dan jatuh ke lantai pualam. Anakku, kemarilah. Di mana Yundamu? Kenapa dia tidak ikut ke sini? Sepertinya Yunda sedang tidur ayah di kamarnya. Oh ya, biarkan saja. Mungkin dia sedang lelah. Oh iya, ya, ada. Tadi aku menemukan bunga ini di sana. Hah? Mengapa bunga ini bisa terjatuh? Apa yang terjadi dengan Nawang Wulan di bumi? Sepertinya Yunda sedang ada masalah ya, Yunda. Yunda, Bagaimana? Apa yang terjadi dengan Nawang Wulan di bumi? Apapun yang telah terjadi pada Nawang Wulan, kehidupan harus tetap berjalan. Meskipun Nawang Wulan terpaksa, tetapi ia harus memenuhi kewajibannya sebagai pendamping Jakatarup. Sampai suatu hari, Jakatarup dihantui rasa penasaran hingga janjinya terlupakan. Wah, akhirnya selesai juga. Wah, nah Wulan masak apa ya? Lah, kok cuma sebutir beras? Kamu sedang apa, Mas? Kamu membukanya? Kenapa kamu membukanya? Maafkan aku, Wulan. Kamu sudah berjanji untuk tidak membukanya. Maafkan aku, Wulan. Aku telah lupa dengan janjiku. Nah, sudahlah. Sebenarnya sudah terlambat. Kekuatan aku sudah hilang, Mas. Sekarang aku tidak bisa lagi memasak nasi dengan satu butir beras. Wulan, maafkan aku, Wulan. Aku tidak bisa lagi minyak nasi menggunakan kekuatanku. Apa ini? Ini kan selendangku.
Kenapa bisa di sini? Apa selama ini Jaka yang menyembuhkannya? Kenapa dia tega sekali? Akhirnya sekian lama menunggu dapat ikan juga. Itu Nang Wulan kenapa masuk lagi setelah melihatku? Ada apa denganmu, Wulan? Tega sekali kau denganku. Maksudmu apa? Jadi selama ini kau yang menyukai selendangku. Maafkan aku, Wulan. Aku harus pergi. Tempat aku bukan di sini, Jaka. Tidak bermaksud seperti itu. Wulan, kau mau kemana, Wulan? Maafkan aku, Wulan. Berikan aku kesempatan, Wulan. Sebenarnya sudah terlambat, Jaka. Selamat tinggal, Jaka. Pada akhirnya kebenaran menemukan jalannya untuk terungkap. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Nawang Wulan kembali ke kayangan, pulang ke tempat asalnya. Sementara Jaka Tarub, ia tetap tinggal di bumi bersama penyesalan yang datang terlambat. Cinta mereka pernah tumbuh, hangat dan nyata. Namun sayang, cinta itu berdiri di atas rahasia. Dan rahasia akhirnya terungkap dan meruntuhkan segalanya. Kini yang tersisa hanyalah sebuah cerita tentang pertemuan yang indah dan perpisahan yang tidak bisa terhindarkan. Dan sejak saat itu, kisah Jaka Tarub dan Nawang Wulan dikenang sebagai legenda dari tanah Jawa, khususnya Jawa Tengah, yang terus hidup dan diceritakan dari generasi ke generasi.